Oke, jadi selanjutnya tentang estimasi penghasilan. Sebagai motivasi bagi sahabat-sahabat semua yang tertarik untuk terjun di dalam bisnis produk digital ini, saya ingin sajikan estimasi sederhana bagaimana peluang bisnis produk digital yang bisa Anda dapatkan setiap bulan. Dalam estimasi adalah contoh kita punya minat di dalam dunia pertanian misalkan, maka kita membuat e-book dan video tutorial seputar dunia pertanian. Maka berikut estimasinya sebagai gambaran penghasilan dari penjualan produk digital setiap bulannya. Misalkan sajalah kita punya 10 produk digital misalkan ada e-book ya, misal ada e-book budidaya jamur tiram misalkan. Bagaimana cara bikin e-booknya? Ya nanti kita akan bahas caranya. Sekarang kita lihat estimasinya dulu. Misal kita bikin e-book budidaya jamur tiram, kita jual dengan harga murah saja 30.000. Setiap bulan kita promosikan, kita sales untuk e-book ini sebulan bisa terjual 20 misalkan. Berarti tidak setiap hari jualan ya. Ini sebulan bisa menghasilkan 600.000 ya, 600.000. Ini terus kemudian ada e-book. Ini ada e-book panduan bercocok tanam hidroponik misalkan, harga 35. Bikin video tutorial budidaya kangkung sistem kolam apung, misalkan harganya 70.000. Bikinnya gimana? Nanti ada semua. E-book membuat pupuk organik dari limbah, berkebun bawang merah di halaman rumah. Ini semua saya estimasikan harganya murah gitu aja, nggak ada yang ratusan ribu, murah semua. E-book bercocok tanam sistem aquaculture 50.000. Video tutorial step by step membuat kebun hidroponik 90.000. Murah-murah aja semua. E-book kebun sayur minimalis untuk bisnis rumahan 30.000. E-book tutorial budidaya toge dan peluang bisnisnya 30.000. E-book budidaya sawi di halaman rumah misalkan 35.000. Nah, total misalkan ini sudah ada estimasi penjualannya, misalkan ada yang cuman terjual 15 sebulan, ada yang sebulan cuman 10, 15. Bermacam-macam di sini. Seandainya sales dari mix dari bermacam-macam produk yang sudah pernah kita buat, mix ada 186 produk sales, maka kita setiap bulan bisa mendapatkan penghasilan sekitar 8.130.000. Itu hanya estimasi asal-asalan aja dulu ya. Ini cara membuatnya, membuat produk digital sebanyak itu apa butuh waktu lama? Tidak. E-book kalau misalkan sahabat-sahabat semua itu punya komitmen yang bagus, insya Allah 10 e-book saja itu plus minus itu sekitar ya paling tidak 2 bulan lah itu sudah selesai untuk mempersiapkan 10 produk. Tapi kan sebelum siap 10 produk baru punya satu kita jual satu kan juga udah bisa gitu ya. Ini ya, kalau yang udah terampil ya mungkin 2-3 minggu itu sudah selesai. Untuk harga misalkan tadi ya dijual harga murah karena mengejar kecepatan penjualan. Nah ini karena mengejar kecepatan penjualan. Kalau murah orang nggak terlalu banyak mikir itu. Sebenarnya sih kita bebas ya mau jual berapapun. Tujuan harga murah juga biar kita nggak terlalu kesulitan di dalam pemasaran. Memang kalau untuk teman-teman yang pengalamannya masih kurang di dalam strategi pemasaran, kalau menjual produk mahal agak kesulitan. Tapi beda lagi nanti kalau sudah memahami segmen pasar dan lain sebagainya nanti akan lebih mudah. Selanjutnya ya kita estimasikan ya. Ini tadi kalau seandainya setiap hari rata-rata 6-7 produk per hari terjual, 6-7 saja per hari terjual dengan produk hanya kisaran puluhan ribu harganya ya, itu sudah bisa 8 juta rata-rata. Itu 8 jutaan. Pada ini saya kira udah cukup lumayan ya, sekitar 8 juta.
padahal produknya nanti setiap bulan terus nambah, setiap minggu nambah, setiap minggu nambah. Jadi targetnya ya minimal seminggu sekali itu sudah ciptakan produk baru itu, sehingga apa, makin lama produknya makin banyak itu. Kalau saya sendiri sih pengalaman itu, kalau saya sendiri paling banyak jual produk digital itu yang laris ya, yang laris itu justru yang harga plus minus 100 sampai 350 ribu. Apalagi kalau diadakan promo, ada promo biasanya. Kalau ada promo itu sehari bisa sales 10 sampai 50 sales. Artinya 50 kali dibeli itu, kadang 50, ada kadang ya cuma 30, 20, ya paling rendah 10 lah. Itu kalau lagi promo itu 10 rata-rata. Nah, misalkan ini sales sendiri ya, nggak pakai tim. Ini sales sendiri, jualan sendiri maksudnya, nggak pakai tim. Itu bisa segitu. Kalau pakai tim ya bisa lebih banyak lagi itu. Jadi jika misalkan kita punya satu produk andalan satu saja, yang produk itu menurut kita paling bagus, paling menarik, paling best seller, itu misalkan karena bikinnya mungkin lama, bikinnya itu cukup sulit, berat itu ya, kita jual dengan harga 200.000 saja misalkan, sehari bisa jual 5 sales saja, 5 penjualan, itu artinya sehari kita udah punya penghasilan 1 juta rupiah, sebulan udah 30 juta. Gampang ngomongnya ya, memang begitu, asal tahu ilmunya mudah. 30 juta ini jangan dianggap banyak sahabat, ini kecil. Malu sebenarnya kalau cuman menyebut 30 juta. Bagi senior di digital marketer ini 30 juta nggak ada apa-apanya itu. Ini ya. Jadi sahabat-sahabat, estimasi sederhana ini semoga bisa menjadi sebuah motivasi. Karena apa? Karena untuk menjadi, katakan tadi punya produk 200.000, sales 5 saja itu sudah 30 juta sebulan. Kerja apa coba? Jadi karyawan, jadi apa? PNS, jadi apa? Mungkin nggak mencapai 30 juta, sulitnya luar biasa, apalagi PNS gitu. Ini. Nah, kalau untuk senior sih udah miliaran ya, itu nggak perlu kita bahas itu, insya Allah mereka luar biasa. Mereka punya tim pemasaran. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat kepengen meningkatkan penjualan bisa membangun namanya tim pemasaran. Nanti akan ada materinya ya ini. Kita tidak ada salahnya ya untuk pemula itu memulai dengan harga murah. Tujuannya ya agar mudah dalam pemasaran sambil meningkatkan kualitas produk. Namanya aja produk pemula, kadang-kadang masih jelek-jelek itu. Masih ada kekurangan di sana sini itu ya, sambil memperbaiki kualitas. Yang selanjutnya sambil mengenalkan nama kita sebagai pembuat produk berkualitas, kemudian mengenali strategi pemasaran dan mengenali pasar. Jadi strategi pemasaran dan mengenali pasar ini penting ya, makanya nanti ini termasuk ilmu inti di dalam kelas ini gitu ya. Nah, ini kalau memang nanti produknya sudah bagus, sudah paham pasar dan lain sebagainya, mulai naikkan harga nggak apa-apa, karena kualitasnya udah bagus itu kan, kualitasnya sudah bagus, terus sudah paham tentang karakter pasar, baru nanti bisa ditingkatkan hasilnya itu. Jadi target awal sebenarnya ya kita baru memonetize atau menjadikan uang, yaitu keterampilan, pengetahuan itu ya, keterampilan, pengetahuan, minat kita, agar nantinya itu bisa dihasilkan uang dengan membuat atau menjadikan produk digital. Suka piara kambing, sehingga paham betul bagaimana tata caranya beternak kambing, boleh dibikin produk digital, misalkan video pembelajaran itu kan, itu jadi semuanya bisa sebenarnya. Estimasi ini tentunya ya tidak monoton ya sahabat ya,
sahabat tentunya nanti akan mengembangkan diri, membuat produk baru, gitu kan? Membuat produk baru, masa produk cuman itu terus nggak nambah, gitu kan? Sehingga semakin banyak produk, semakin tinggi kualitas, maka potensi yang akan kita hasilkan itu akan semakin besar. Nah, disinilah Anda nanti akan benar-benar menjadi seorang digital milioner ketika sudah mampu menciptakan produk yang bagus, berkualitas, harganya mahal, pasarnya luas, itu ya. Ini. Nah, saya yakin teman-teman kalau sudah paham betul tentang dunia potensi besar di balik dunia digital marketing ini, pasti akan sudah mulai tertarik ya. Namun masih banyak pikiran yang mengganggu, misalkan nggak punya pengalaman, nggak punya keterampilan dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Bikin video tutorial, softwarenya pakai apa, nanti kita ajari. Bagaimana melakukan editing, ya nanti kita kasih tahu editing sederhana, kayak gitu aja. Jadi untuk saat ini sahabat-sahabat, semua pertanyaan itu kita tahan aja dulu, nggak apa-apa. Nanti insya Allah akan terjawab semuanya, itu ya. Perkara bisa atau tidak bisa, insya Allah asal sahabat-sahabat semua nanti mau untuk terus belajar, itu insya Allah akan bisa, pasti bisa. Nah, ini nanti cara memasarkan, ya nanti kita akan belajar bagaimana cara memasarkan. Intinya nggak perlu khawatir, ini tidak perlu khawatir, karena nanti insya Allah di dalam kelas ini kita akan menjawab semuanya, sekaligus kita nanti akan berkolaborasi kok. Kita akan akan bekerja sama itu. Bahkan seandainya ya sahabat ya, ini seandainya, walaupun saya sangat tidak mengharapkan, seandainya sahabat tidak bisa menciptakan produk pun, itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di grup ini untuk menjualkan produk dengan komisi khusus. Karena ada memang grup gratis digital milioner, grup WA yang komisinya nantinya untuk produk share, untuk produk-produk yang di share yang ada bagi hasilnya lebih kecil. Kalau yang di sini bagi hasilnya lebih besar. Contoh misalkan kalau ada produk share seharga 200.000 ya, kalau yang di luar grup premium itu fee-nya itu hanya sekitar 50.000. Tetapi kalau untuk teman-teman anggota dari grup premium, fee-nya bisa sampai 100.000. Jadi berkali lipat lebih banyak. Ini. Jadi seandainya seburuk-buruknya pun sahabat nggak sempat, katakanlah, bukan tidak bisa bikin, saya 100% meyakini Anda bisa bikin. Hanya seandainya Anda tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk membuat produk pun, Anda semuanya bisa berjualan produk dengan fee yang jauh lebih besar dibandingkan affiliate yang lainnya, karena sahabat-sahabat semua adalah affiliate premium, gitu ya. Oke, itu adalah potensinya sahabat. Jadi nanti kita akan mulai pelajari tentang jenis-jenis produk digital.